innahu lakum aduwwun mubin. Jangan pernah kompromi dengan iblis. Ya, jadi segala bentuk langkah iblis tolak, jangan pernah kompromi. Ya, karena kompromi dengan langkah iblis, kita akan masuk dalam kelompok dia. Naudzubillah min dzalik. Artinya kita satu umat. Umat itu sering diartikan dengan satu bangsa. Satu bangsa ini ternyata awalnya dari satu induk, satu ibu. Itulah Hawa alaihissalam. Dan Hawa itu pun diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Adam, manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Ya, sehingga manusia pun, keturunannya pun itu tidak bisa lepas dari tanah. Dan kita Bapak Ibu sekalian pasti akan kembali ke tanah untuk jasadnya, karena asal jasad kita ini, tubuh kita ini dari tanah, kembalinya ke tanah. Tapi kalau ruh bukan dari tanah. Kalau ruh, dalam salah satu ayat Allah berfirman wa nafakha fihi min ruhi, dalam surat As-Sajdah, Allah meniupkan dalam jasad itu ruhku, kata Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Ya, nafakha di sini bisa saja malaikat yang ditugaskan khusus untuk ya memanage dan mengelola urusan anak, urusan bayi. Di situ rapihnya manajemen Allah itu semua ya'maluna ala syakilati, bekerja pada fungsi dan tugasnya. Yang khusus mengelola air seperti air hujan itu juga khusus mengelola. Tentu malaikat tidak sendirian mengelola air. Makanya apakah yang disebut dengan apa itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu apakah nama satu malaikat atau nama sekelompok malaikat? Kecuali Jibril. Kalau Jibril sendirian, ya, menangani seluruh persoalan hidup kita terkait dengan urusan-urusan. Pertama kali adalah wahyu Allah. Selanjutnya terkait dengan segala urusan ilham, inspirasi yang biasa kita dapatkan, dan itu merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, pertama Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Setelah turun Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan kelengkapan yang luar biasa, isi kandungannya tidak berhenti pada kalimat dan kosakata atau ayat-ayat maupun surah maupun dalam satu mushaf Al-Quran, tetapi Allah masih menugaskan malaikat Jibril diantaranya untuk memberikan dan mengawal pemahaman umat ini terhadap isi kandungannya. Di antaranya adalah melalui ilham. Ya, kalau wahyu itu kita sebagaimana kita ketahui itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi maupun Rasulnya. Sedangkan kalau ilham itu kepada siapapun selain para Nabi dan Rasul, termasuk kita.
Hanya saja ada ilham yang kita dapatkan dengan cara-cara di mana kita mendapatkannya sebagai anugerah Allah langsung tanpa ada komunikasi dan interaksi kita dengan wahyu. Misalkan Bapak lagi di rumah diam begitu, tiba-tiba muncul pikiran yang baik. Kenapa? Karena kalau pikiran itu buruk bukan dari malaikat, apalagi dari Allah. Kalau pikiran buruk itu pasti dari syaitan. Karena syaitan pun oleh Allah dinyatakan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Iblis itu atau setan itu juga yuhi ba'dhuhum, selalu memberikan inspirasi. Jadi wahyu di situ artinya inspirasi sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ya, saling membisiki. Umpamanya kata setan, mohon maaf, kata setan yang mendampingi beliau itu nanti bilang lagi sama setan yang mendampingi Bapak. Bapak siapa namanya? Pak Iqbal. Nanti setan Pak Iqbal maksudnya setan yang suka ngikutin dan mendampingi Pak Iqbal itu nanti kasih inspirasi lagi kepada dia. Jangan nyoblos nomor itu, nanti kamu gak bisa ngapa-ngapain. Ya, nanti semua bantuan segala macam habis. Kata yang satu lagi terus sampai semuanya akhirnya kompak di sini. Kita menentukan pilihan kepada seseorang atas dasar ketakutan. Takut apa? Takut nggak dapat bantuan, takut nggak dapat itu, ini dan lain sebagainya. Padahal dalam teori ilmu pengetahuan politik yang namanya bantuan negara itu hak kita. Kita wajib boleh atau bagus kita ambil. Dan itu adalah hak dan tanggung jawab negara terhadap bangsa dan rakyatnya. Begitu ya Pak RW. Jangan nakut-nakutin masyarakat tadi, awas kalau nggak nyoblos nomor sekian, ini bantuan yang 900.000 nggak jadi digelontorkan. Ya, nggak usah takut. Ada Allah yang maha menentukan kerajaan, yang kita hafal doanya apa? Qulillahumma malikal mulki. Ya, atau yang biasa kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Jadi kalau bicara politik dalam Islam itu nggak bisa dilepaskan dari masjid, nggak bisa, apalagi dari sholat. Ya, dalam sholat itu kita mengucapkan kalimat-kalimat tentang kekuasaan. Bicara kekuasaan itu bicara politik. Ya, bicara kemanusiaan itu bicara politik. Bicara tentang masalah konsep hidup itu adalah bicara politik. Bicara tentang kedaulatan itu bicara politik. Pada saat kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kedaulatan tertinggi yang maha berhak mendapatkan terima kasih kita atau pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang itu memuji? Karena manusia tidak bisa lepas daripada jasa orang lain. Pertanyaannya, siapa yang paling berjasa terhadap kita? Mulai dari menciptakan kita, memfasilitasi hidup kita, kemudian merawat kita. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita mengucapkan alhamdulillah, di situ segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbil alamin, pencipta, penguasa yang maha merawat dan mengatur alam semesta ini, atau bahasa sederhananya pemilik seluruh kedaulatan dan kekuasaan. Halo? Bisa dilanjutkan? Ya, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya bisa berkesimpulan seperti itu dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Nah, inilah yang disebut dengan tadabbur. Dengan tadabbur Bapak Ibu yang berbahagia, kita bisa menggali
Setiap kata, kalimat, isi kandungan, dan kemudian bagaimana isi kandungan itu berhubungan atau berkorelasi dengan seluruh kehidupan yang lain. Tinggal kalau bicara ikatan atau korelasi dan hubungan, kira-kira hubungan apa yang terbaik? Maka Allah pun mengikat hubungan kita itu dengan rahmah alias kasih sayangnya. Maka perhatikan, setiap surah Al-Quran kecuali surah At-Taubah diawali dengan basmalah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Mengingatkan pada kita bahwa ikatan hubungan kita dengan Allah dan seluruh sistem yang diceritakan dalam satu surah itu, misalkan dalam surah Al-Baqarah tentang manusia, tentang sosiologi kemanusiaan, tentang tipologi bentuk-bentuk masyarakat, diikat seluruhnya dengan ikatan rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatannya adalah ikatan rahmat, bukan ikatan yang bersifat kekuasaan dalam bentuk paksaan misalnya. Kayak bapak dan ibu sekalian, kalau bapak harus maksa anak makan misalkan, itu apa dasarnya? Karena merasa bapak berkuasa sehingga saya harus perintahkan anak melakukan apa saja? Bukan. Dasar kita memaksa anak itu karena kita sayang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kasih sayang itu harus bisa ditunjukkan dengan paksaan. Dan itu sifat manusia. Sifat manusia itu tidak sepenuhnya bisa diberikan dengan pendekatan persuasif, diyakinkan begitu ya, dirayu, kemudian ya dengan cara-cara yang lembut. Tetapi ada kalanya manusia itu harus dipaksa. Maka diperlukan namanya hukum. Hukum itu sifatnya memaksa. Ya, mau tidak mau. Menarik ungkapan siapa? Koh. Apa yang terkenal itu yang masih muda? Ya, yang mantan bandar judi. Koh Denis. Kata Koh Denis, saya lebih memilih untuk dipaksa masuk surga daripada saya sukarela masuk neraka. Halo? Menarik nggak itu ungkapan? Ya, jadi itu hidup saya lebih baik dipaksa untuk menjadi baik daripada saya sukarela menjadi orang jahat. Kira-kira kan begitu. Ya, nah itu contoh bagaimana orang-orang bisa mengambil pelajaran begitu indah, terutama dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, hamba-hamba Allah, hafidhakumullah, mudah-mudahan selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Saya ingin garis bawahi doa ini. Kenapa saya sering mengatakan hafidhakumullah, mudah-mudahan selalu dijaga Allah? Karena tadi Pak, ketika saya mengatakan setiap orang itu pasti ada qarinnya. Wa huwa lahu qarin. Ya, qarin itu adalah yang selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Ya, dan qarin itu adalah setan. Tapi setannya dari kalangan jin. Jadi setiap kita ini pasti ada qarin. Jadi kalau di sini jumlahnya 20-an atau 25, qarinnya juga 25. Tapi jangan khawatir. Kita juga didampingi oleh Allah oleh 2 malaikat minimal. Satu malaikat raqib, yang satu malaikat atid, yang jauh lebih, tentu saja lebih hebat daripada qarin. Tinggal masalah kita. Kita mau lebih suka didampingi oleh qarin itu, atau lebih suka dan ingat dengan pengawasan 2 malaikat ini. Sebenarnya tidak hanya 2 Pak.
Secara total setiap hari kita didampingi malaikat itu paling tidak 10 orang. Ada malaikat yang menjaga di depan, yang di belakang, yang di samping kiri kanan kita, termasuk yang mencatat amal saleh kita maupun keburukan kita. Tapi tetap pada saat Allah menjaga diri kita pun, Allah memberikan semacam kebebasan pada kita untuk menentukan. Nah, disitulah bagaimana kita mendapatkan pahala atau dosa. Kalau kita milih bersama malaikat, maka malaikat akan jaga full. Tapi kalau kita milih bersama setan, maka dilepas oleh para malaikat, kecuali ya tugas-tugas malaikat yang terkait dengan pengamanan kita. Ya, pengamanan kita. Tapi pada saat kita menunaikan atau melakukan kejahatan, maka malaikat atid yang akan mencatat kejahatan itu dengan sangat-sangat bijak. Bijak gimana? Begini, kata malaikat atid, gimana nih orang ini sudah berbuat buruk. Kata raqib yang sebelah kanan, tunggu, barangkali dia bertobat. Ya, atau niatnya barangkali yang tidak sengaja dia melakukan kesalahan. Ditunggu tuh sampai betul-betul dia memastikan dalam kesalahan dan dosanya, baru dicatat oleh malaikat atid. Tapi kalau kebaikan, baru niatnya saja itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukannya, baru niatnya saja itu sudah dicatat. Disinilah kebijaksanaan Allah. Terus saya sampaikan, kalau kita bicara kebijaksanaan, berarti kan kita bicara kebijakan. Kebijakan itu bagian dari sebuah ketetapan dan keputusan. Bicara ketetapan dan pengambilan keputusan itu lagi-lagi politik namanya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sedang mencoba untuk menganalisa, menajamkan dan menguatkan pendidikan politik itu sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa umat ini, mohon maaf, sudah dari tahun 45 sampai sekarang berarti sudah 78 tahun kita merdeka. Kita belum bisa memastikan kepemimpinan Indonesia yang ideal, yang betul-betul bisa membawa Indonesia kepada sebuah kemajuan. Bandingkan dengan Cina, bandingkan sajalah dengan Korea Selatan. Kita hanya selisih 1 hari merdeka. Korea Selatan dari sisi kemajuan teknologi dan lain sebagainya, atau imaratud dunia namanya, kemakmuran dunia, mereka melampaui kita. Negara yang begitu kecil, hari ini kita mengkonsumsi berbagai macam produk, bahkan produk lokal dari yang disebut dengan Korea Selatan itu sudah kita konsumsi. Bahkan budayanya pun, budaya apa? K-pop ya. Anak-anak begitu menggandrungi budaya-budaya musik, budaya tari dan lain sebagainya, itu dari wilayah sana. Padahal kita punya, ada tari saman, ada berbagai macam tari-tarian yang cukup baik insya Allah nilainya. Begitu halnya dengan kuliner kita. Ya, ada namanya khas katanya. Kuliner halal, aman dan sehat. Bukan Kang Haji Amang Syafruddin. Kalau di situ khasnya kuliner halal, aman dan sehat. Dan itu salah satu di antara kebijaksanaan atau kebijakan dari pemerintah khususnya Jawa Barat atau provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kembali lagi, tadabbur Al-Quranul Karim akan mengajak kita dan membuat kita begitu memahami persoalan hidup ini secara jelas, secara tepat, dan bagaimana kita kemudian akan mensikapinya dengan benar. Kenapa? Sebab tadabbur memiliki kaidah yang benar-benar mengacu kepada sumber dari seluruh sumber ilmu dan pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah rumuskan pengetahuan Allah untuk manusia itu dalam bentuk Al-Quranul Karim yang diturunkannya ke muka bumi. Kemudian kita dibimbing dengan Quran itu hanya dengan 17.458 kata tanpa pengulangan. Tanpa pengulangan itu 1 kali saja,
tetapi itu dipakai di mana-mana. Misalkan kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita hanya menghitung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu hanya ngitung 4 saja, padahal diulang-ulang. Nah, tanpa pengulangan cukup kita dibimbing oleh Allah dengan 17.458 kata saja. Ya, gampang menghafalnya. Ingat 17 Agustus tahun 45? Itu aja, 17-nya pakai, kemudian 45-nya dulukan, 8-nya belakang. Jadi kalau ditanya berapa jumlah kata dalam Quran, ya tanpa pengulangan 17.458. 17.458. Ya. Nah, itu contoh cara menghafal dengan mengasosiasi. Ya, mengasosiasikan sesuatu dengan yang dekat, kira-kira gampang hafalnya. Kan itu. Itu metode menghafalnya orang-orang yang biasa punya kecepatan menghafal tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak-anak dilatih dengan ilmu ini, itu luar biasa. Jadi suruh menghafal kata dalam 100 kata dalam 1 menit umpamanya. Ya, tidak sampai per detik. Dia bisa hafal itu dalam 1 menit 100 kata, itu luar biasa. Metodenya begitu. Ya, dikasih waktu misalkan 1 menit dia nanti langsung suruh nyebutin lagi, itu bisa. Itu ada metodenya. Nah, itulah pentingnya metode. Tadabbur itu Bapak sekalian, sekali lagi adalah tadabbur itu merupakan metode, cara apa? Cara kita memahami, mendalami, menghayati, mempelajari dan mengamalkan serta berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Itulah tadabbur. Baik. Apa sih tadabbur itu? Kita bicara definisi dahulu. Sampai jam berapa? Jam 6 cukup ya? Jam 6 ya. Halo? Ya, kalau nggak selesai juga sampai jam 6 aja. Nanti gampang kita nyambung ya Pak Yayat, kalau ada waktu lagi insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Biasanya kalau kajian khusus begini minimal sampai jam 7. Ya, 2 jam. Ya, karena ya memang banyak yang harus dipahami dari awal. Nah, sekarang kita bicara tadabbur. Tadabbur itu asal kata dari dabaro yadburu. Dabaro yadburu itu ibu-ibu dan bapak-bapak sudah kenal namanya dubur. Dubur itu kan belakang kita. Nah, kenapa ini diambil dari kata-kata dabaro yadburu yang artinya ketika kita melakukan sesuatu dengan akibat apa yang ada di belakang kita. Ya, kalau bahasa belakang ini kalau ditinggalkan berarti kan masa lalu. Sebenarnya kalau akibat itu kan sesuatu yang bakal terjadi. Maksudnya apa? Di belakang yang kita lakukan ini, ya ini juga kadang-kadang terjemahannya yang agak repotnya. Ya, sebenarnya apa sih yang terjadi sesudah itu? Itu dabar. Dabar itu sebenarnya apa sih yang terjadi sesudah? Misalkan gini, siapa yang membaca ayat kursi setiap sesudah kulla duburi atau duburo kulli salatin, di belakang setiap salat. Artinya kalau kita sesudah salat, terutama salat fardu, ya, kita baca ayat kursi. Nah, dalam hadis yang sahih dinyatakan laisa bainahu wa bainal jannati illal maut. Bu, dalam hadis yang sahih ini tidaklah seseorang komitmen membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, hafal semuanya, di setiap setelah salat atau di belakang setiap salat, maka tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali kematian. Halo? Ya, dihafal itu, diingatkan, dipraktekkan. Ya, mudah-mudahan kita kan nggak tahu Pak,
yang bisa mengantarkan kita ke surga yang mana, wallahu a'lam. Barangkali hadis ini kalau kita pahami, terus kita geluti, kita taati, kita konsisten untuk menjalankannya, insya Allah mudah-mudahan sebagaimana dijanjikan Nabi. Bu, tidak ada antara dia dan surga jarak kecuali hanya kematian. Jadi begitu kematian terjadi, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun jasadnya tetap di dalam tanah, tetapi dia sendiri terutama ruhnya bisa berkeliling di surga nantinya. Seperti syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang di medan pertempuran seperti saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, Bapak Ibu sekalian, itu begitu wafat mereka sudah langsung keliling surga. Jadi kalau bahasa turnya itu wisatanya sudah wisata surga, Bapak Ibu sekalian. Makanya ibu-ibu di sana, anak-anak di sana, Bapak Ibu sekalian dan para pemuda di sana tidak mempermasalahkan kematian mereka. Yang mereka permasalahkan adalah kezaliman dan kemanusiaan. Masalah kematiannya mereka sambut dengan indah, dengan senyum, dengan amat sangat-sangat dirindukan. Kenapa? Sebab itu kerinduan setiap orang mukmin, yaitu mati syahid. Artinya mati dalam keadaan bersaksi bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang maha disembah. Syahid itu artinya bersaksi. Ya, jadi kalau mati syahid artinya mati dalam keadaan menyaksikan bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat dia diwafatkan langsung akan menyaksikan kebenaran Allah, seluruh yang Allah informasikan dalam Quran dan juga sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia imani. Begitu kematian terjadi, dia langsung akan menyaksikan kebenaran-kebenaran itu. Ketika Nabi mengatakan bahwa seorang yang mati syahid, dia akan ruhnya itu diajak keliling oleh malaikat, naik pesawat berupa burung warna hijau, dia tinggal di dalamnya alias di sekitar temboloknya seperti pesawat apa? Helikopter gitu kan. Kalau helikopter kan kaca di depannya. Nah nanti kalau kita naik burung itu nanti seperti kaca di depannya, sehingga kita naik burung itu dan kita bisa melihat indahnya surga. Mau? Mau Pak? Pak RW mau? Mau sekarang atau nanti aja? Gitu yang repot tuh pertanyaan kedua. Ya rata-rata nanti aja lah Pak Ustaz gitu. Nanti itu kapan? Setelah keluar dari sini. Ya. Kalau di sini tempat-tempat suci mustajab, kalau wafat di tempat ini subhanallah gitu ya. Iya dah nggak apa-apa Ustaz, tapi jangan yang hari ini, nanti aja. Jadi kita minta diwafatkan tuh sedang sujud ya, sedang ngaji begini, sedang baik lah, yang disebut husnul khatimah. Setelah melakukan kebaikan ya Pak ya, habis sholat, kemudian kita setelah infak sedekah zakat. Kemarin saya ada teman tiba-tiba, Pak Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz Amang. Iya, saya bilang. Siapa ya? Saya Nugroho. Dari mana? Dari Bekasi. Saya di Bea Cukai. Saya ngobrol. Ya, dia cerita istrinya beberapa bulan lalu baru meninggal dunia. Dia sedang bertugas di Makassar. Yang menyaksikan wafat ibunya itu anak-anak. Kata anak-anaknya, ibunya itu sempat, hari ini aku belum sedekah, aku sedekah dulu. Habis sedekah, malamnya tidur, itu nggak bangun lagi. Dibangunkan, biasanya ibu yang membangunkan anak-anak. Ini anak-anak kaget, loh kok ibu nggak ngebangunin kami ya, kenapa? Begitu dicek ke kamarnya, dia sudah meninggal dan dengan sangat-sangat mudah sekali. Mau? Mau insyaallah, tapi jangan sekarang ya. Kalau yang jenggotnya udah putih kayak saya ini putih, sama gitu ya, masih nunggu juga, kita masih bal tu'thirunal hayata dunia, kita masih saja lebih senang hidup di dunia. Allah tuh paham banget tentang kita. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita.
Dia yang menciptakan kita, tahu persis tentang diri kita, kebutuhan kita, apa yang bisa membuat kita baik atau buruk. Sebagai pencipta tidak diragukan. Itulah kenapa ada kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Allah tegaskan Al-Quran itu tidak ada sedikit pun kesangsian. Hudal lil muttaqin. Baik. Kembali ke tadabbur tadi. Nah, dari kata tadabbur itu terus kenapa diungkapkan atau diambil menjadi tadabbara? Betul tidak? Minum, habis minum kok seger ya? Minum lagi, seger lagi. Sehingga menjadi suatu hukum. Hukum apa? Hukum sebab akibat tadi. Siapa yang minum dia akan segar. Setuju? Kan gitu. Man yashrab, siapa yang minum, katakanlah maka dia akan segar. Hubungan itulah yang menjadi salah satu di antara fokus kita belajar. Ada yang sudah profesor di sini? Yang sudah profesor saja sama, selalu mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Itu yang kemudian memunculkan namanya correlational research. Ya, correlational research. Riset dalam bentuk korelasi, mencari hubungan aja. Apakah nanti hubungan itu saling mempengaruhi atau tidak, itu urusan lain. Dan seluruh riset, saya sering sampaikan atau pernah paling tidak saya sampaikan di kalangan para researcher di UI, khususnya dalam bidang financing, keuangan. Saya tanya pada researcher itu, dasar yang dicari dalam riset apa sih? Saya jawab kepada mereka, korelasi. Betul. Betul. Jadi kalau kita meriset sesuatu, misalkan ada yang namanya sampah berserakan. Tiba-tiba di sini ada bau, kemudian ada lalat. Pertanyaannya, ada hubungan nggak, Bu, lalat dengan bau dan sampah? Bu? Nah, itu penting. Itu namanya riset. Oh iya. Oh, kita cek tempat lain. Oh, ini tempat lain bau tapi nggak ada lalat. Jadi ini lalat ini hubungannya dengan bau atau dengan sampahnya? Kita cek lagi. Ada lalat, sampah ada, bau nggak ada. Halo? Bu? Nah itulah. Ini mikir kayak begini, jangan dianggap sesuatu yang sia-sia di sisi Allah. Ini masuk dengan ayat alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Allah, orang yang berfikir itu, ulul albab itu adalah orang yang memikirkan ciptaan Allah di muka bumi ini. Allah ciptakan adanya bau, Allah ciptakan adanya sampah, Allah ciptakan adanya lalat. Pertanyaannya, ada nggak hubungannya? Silahkan fikirkan, kata Allah. Tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Halo, inilah tadabbur. Begitu dahsyatnya tadabbur sampai-sampai Allah mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 80-an.
An-Nisa ayat 82 nanti disambung dengan surah Muhammad ayat ke-24. Perhatikan, tidakkah mereka itu mentadabburkan alias memikirkan isi kandungan Al-Quran untuk diketahui apa akibat orang yang menjalankan Quran atau meninggalkan Quran? Jelas? Itu yang dipikirkan oleh kita. Misalkan ketika Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita memikirkan apa sih akibat dan manfaat, akibat positif, perhatikan ya. Akibat positif ketika orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan pemahaman, dengan keyakinan, dengan komitmen. Dan sebaliknya Bu, Bapak, apa akibat orang kalau melakukan apapun tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim? Jadi itu diantara yang harus kita pikirkan dalam memahami satu ayat, bahkan satu kata. Contoh Bapak Ibu sekalian, satu kata itu bi. Dari kata apa? Bismillah tadi kita ambil bi. Itu namanya kata huruf. Kalau diartikan bi itu Bu, artinya dengan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan? Apa yang dimaksud dengan? Pak Haji, baik Bang. Apa yang dimaksud dengan itu? Kalau saya mengatakan di sini, ana attasilu bika, saya menghubungi kamu, maksudnya menghubungi dengan kamu, atau saya terhubung dengan kamu. Kemudian saya sekarang ceramah kemana-mana bil Jawa. Saya ceramah kemana-mana cukup dengan handphone. Jadi Bu, handphone itu bukan hanya untuk WA ya. Bukan hanya untuk bapak-bapak sekalian sekedar melihat sesuatu, berita, informasi. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan, saat kita menggunakan handphone harus terhubung dengan apa? Dengan sinyal. Pertama kan itu. Kalau tidak terhubung dengan sinyal, mau dikotak-katik kayak apa juga, mau nelpon istri di rumah, halo, ya sinyalnya nggak ada. Atau dimatiin oleh kita, halo, ya kagak nyambung Bu. Nyala sih, tapi itunya tuh yang ada anak panah ke bawah dan ke atasnya itu dimatiin. Ya tidak terhubung dengan sinyalnya. Misalkan terhubung dengan wifi-nya, ada tuh garis-garis kayak begitu, tapi tidak ada pulsanya. Terhubung tidak? Lihat makna kata bi. Sehingga dalam tadabbur saya dengan para santri, saya punya santri gak banyak di Al-Qudwah, kurang lebih sekitar 60 orang, SMP, SMA, kita terbiasa memikirkan apa rahasia di balik bi. Bayangkan kalau kita hidup tanpa dengan, kita hidup harus dengan. Betul. Bapak bisa hidup tanpa dia? Bisa, cuman gak sempurna. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita terputus dengan sumber dari segala sumber kehidupan, siapa? Allah. Apa yang terjadi dengan handphone kalau kita pakai tidak terhubung dengan sinyal? Mati. Bagaimana kalau kita hidup tanpa terhubung dengan Allah? Pastikan kita tidak punya manfaat apa-apa. Maaf, walaupun sholat tapi tidak terhubung dengan Allah alias tidak ikhlas karena Allah, itu akan sia-sia. Infak, sedekah, zakat tanpa terhubung dengan Allah, niat tulus karena Engkau ya Allah, saya tidak minta apapun kecuali hanya ridha-Mu, dia pun akan hilang.
manfaatnya. Dia hanya dapat yang disebut dengan kata dermawan. Oh, bapak ini dermawan banget, ibu ini luar biasa, baik banget orangnya. Hanya itu yang didapat. Selebihnya dia tidak dapat apa-apa dari Allah. Kapan? Ketika tidak terhubung dengan Allah. Itulah rahasia Bismillah. Halo? Lanjut? Oh, sudah lewat 10 menit. Sesuai dengan kesepakatan kita cukupkan sampai di sini. Lain kesempatan itu belum. Ya, saya baru pengantar awal. Nanti ada pengantar kedua, pengantar ketiga. Ya, baru bisa kita mengikuti. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya sengaja memasyarakatkan tadabbur ini. Kenapa? Karena setiap individu muslim harus melakukan. Kalau tidak, terancam oleh dua ayat ini. Pertama, kita akan menghadapi berbagai macam benturan dan perselisihan dalam memahami kata demi kata tanpa tadabbur. Pastikan itu. Nanti kata si A, oh ini mestinya, kata si B, mestinya nggak begini. Sama-sama dari satu ayat, kok beda pendapat. Dan itu tidak pernah akan terjadi ketika kita lakukan dengan tadabbur, insya Allah. Karena setiap kalimat didudukkan pada tempat. Kapan kita harus marah? Katanya nggak boleh marah, tapi ada ayat yang lain yang menyuruh kita marah. Oh iya, marahnya di sini, tidak marahnya di sini. Ditempatkan, dipertemukan, itu bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian dengan tadabbur. Yang kedua, orang tidak melakukan tadabbur terancam ayat kedua tadi surah Muhammad ayat 24 tadi ya Pak Ustaz, yaitu afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Qur'an atau hatinya yang sudah terkunci? Maaf. Maka dari itu para ulama dengan pengalaman dan keilmuan mereka interaksi dengan Al-Qur'an sampai merumuskan dan mengatakan tadabburu ayatin khairum min khatmi Qur'anin. Mentadabburkan, merenungkan, memikirkan satu ayat itu lebih baik daripada menghatamkan satu Quran tanpa tadabbur tentu saja. Tapi kalau kita menghatamkan Quran dengan tadabbur tentu lebih baik lagi. Tapi hanya hatam aja baca dari pagi misalkan sampai jam 8 atau jam 9 malam itu bisa selesai orang yang sudah hafal Quran biasa. Begitu tadi selesai sholat subuh langsung dia baca Quran, terus dia hanya potong makan sebentar ke kamar mandi, terus nanti wudhu lagi, mulai lagi, itu biasanya selesai sampai jam 8 malam. Bahkan sampai jam 16 atau maghrib aja biasanya selesai. Tapi kalau tanpa tadabbur, Bapak hanya membaca satu ayat tapi dengan tadabbur, dipahami kedalamannya, isi kandungannya, kenapa kata bi, terus bismi dengan nama. Nama itu apa sih? Ketika Allah mengajarkan pada Adam itu menggunakan kata nama, wa 'allama Adamal asma'u kullaha, tidak menggunakan kata ilmu. Wa 'allama Adamal uluma kullaha, enggak. Tapi Allah menggunakan kata nama. Kenapa digunakan diksi pilihan kata itu? Nah, itulah contoh tadabbur. Tadabbur selalu bertanya, tapi pertanyaan untuk apa? Untuk memperdalam, memahami, menggali apa rahasianya ya Allah. Bukan pertanyaan meragukan. Ya, saya kira itu sekali lagi ancaman Allah bagi siapapun yang tidak mau mentadabburkan Al-Quran, maka pertanyaan Allah, apakah hatinya yang sudah terkunci? Semoga Allah melindungi kita. Itulah salah satu di antara kenapa saya 2 tahun terakhir ini, 3 tahun kan, sudah 3 tahun terakhir ini dari tahun 2022, 2023, sekarang masuk 2024, menekuni tadabbur ini dan terus saya sampaikan kemana-mana konsep tadabbur ini. Untuk apa? Untuk menjawab dan berlindung sekaligus kepada Allah dari ketertutupan hati saat kita membaca Al-Quran terutama. Dan itu akan bisa dibuka dengan tadabbur ini. Maka metodenya harus kita pahami. Nanti kita masuk pada
pentingnya tadabbur sudah, sedikit saya sampaikan, nanti masuk pada metodenya. Nanti kalau Pak Yayat undang saya lagi, bapak-bapak bawa handphone, ya, bawa handphone saja cukup, ya, untuk kita belajar tadabbur menggunakan handphone ini saja. Jadi nanti di download Qur'annya, ada salah satu korpus Qur'an namanya yang bicara tentang kata demi kata dalam Qur'an. Terus nanti kita akan bangun konstruksi berfikirnya, insya Allah bagaimana kita memahaminya. Sebatas kemampuan saya, sudah barang tentu di antara Bapak Ibu pasti akan dan banyak yang memiliki pengetahuan lebih dari saya. Bahkan nanti saya berani mengatakan dua hal tentang Quran. Pertama, Quran itu sebagai konstitusi. Konstitusi tentang rahmat Allah, konstitusi tentang wanita, konstitusi tentang An-Nisa, konstitusi tentang keluarga Ali Imran, konstitusi tentang sebuah kekaisaran atau sebuah negara yang namanya Romawi dalam surat Ar-Rum. Konstitusi tentang 114 surah itu menunjukkan spesifikasi konstitusi itu sendiri. Kenapa saya katakan konstitusi? Karena hudan, petunjuk itu adalah konstitusi. Sesuatu yang wajib dijalankan. Maaf kalau Bapak mendapatkan handphone begini, ya, kemudian di dalamnya yang baru biasanya ada manual. Manual itu sesuatu yang harus dilaksanakan atau diabaikan. Namanya manual itu harus dilaksanakan. Kalau ada manual di situ, ya saya harus jalankan. Ini masukkan ini dulu, masukkan ke sana, masukkan SIM card dan lain sebagainya. Cas sekian jam, ya saya harus ikuti tanpa sedikit pun keraguan. Itu sifat daripada hudan. Begitu hanya dengan konstitusi. Jadi pada saat kita baca Quran, kalau ini konstitusi Allah buat kita, maka kita sepakat dengan Allah untuk menjalankannya, dan Allah berjanji kepada kita untuk mewujudkan semua apa yang di dalam Al-Quranul Karim. Makanya disebut taufik. Taufik dan hidayah. Di samping hidayah ada taufik, Pak. Taufik itu kesepakatan. Kita sepakat dengan Allah dan Allah sepakat dengan kita. Halo? Kata Pak Jimli As-Siddiqi, konstitusi itu adalah hasil kesepakatan. Nah, kesepakatan kita dengan apa? Dengan iman, dengan dua kalimat syahadat. Saat Bapak Ibu sekalian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ kita sudah menyatakan kesepakatan dengan Allah. Ya Allah, saya sepakat Engkau adalah Tuhanku yang pantas dan wajib saya sembah. Dan Allah pun menerima kesepakatan kita, maka Allah berikan taufik kepada kita sekaligus hidayah. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pertanyaan singkat tapi mendasar, fundamental banget pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita mau bertanya lebih jauh, kenapa sih Allah ciptakan manusia dan alam semesta? Toh semuanya nanti akan kembali ke Allah juga. Nah, di sini kemudian para ulama menangkap, untuk apa kita diciptakan alam ini? Untuk menunjukkan bahwa Allah adalah yang maha segalanya terhadap makhluk. Nah, ketika Allah pemegang tadi kedaulatan untuk menetapkan apapun terhadap makhluknya, maka salah satu di antara desain Allah tentang alam itu adalah khususnya manusia itu sebagai negeri ujian. Makanya dimunculkan pemuji-pemuji kita. Pertama adalah iblis, menguji seberapa jauh kita benar-benar melakukan sesuatu karena Allah atau tidak. Di samping iblis, maka Allah pun perankan malaikat-malaikat yang lebih tangguh, lebih besar. Di samping itu ada jin. Di antara jin itu ada yang namanya jin qarin, statusnya sebagai setan yang mengganggu dan menguji kualitas diri kita. Hanya saja kalau
qarinnya Rasulullah Muhammad SAW itu masuk Islam. Aslama, kata Nabi. Kalau qarin kita tergantung dekat tidak kita kepada setan. Itu aja. Umar kalau lagi jalan itu qarinnya jauh, gak berani dekat-dekat. Kenapa? Karena Umar tegas terhadap segala bentuk langkah setan, dia tolak. Maaf ya, misalkan kata setan nggak apa-apa minum dengan tangan kiri juga. Kita kan kadang-kadang apa sih urusan kiri kanan? Kenapa sih kiri suka diasosiasikan dengan keburukan, sementara kanan diasosiasikan dengan kebaikan? Bukan masalah baik buruk di situ, lebih kepada kita mau mengikuti Nabi atau enggak. Kalau mau mengikuti Rasulullah, Rasul itu sangat mencintai dengan menggunakan segala sesuatu melalui kanan. Ternyata otak kanan lebih bijak dibandingkan dengan otak kiri. Betul tidak? Dua-duanya penting, kanan kiri itu penting. Tapi dahulukan kanan baru yang kiri. Itu caranya mempertemukan. Jelas? Makanya salah satu profesor yang sering saya sampaikan, Profesor Dr. Jeffrey Lang, ya, sebagai seorang ahli fisika dan matematika, seorang ateis, Pak. Tapi setelah dia jadi profesor pun kemudian akhirnya masuk Islam. Kenapa? Dan baru dia paham. Dia nggak habis pikir punya ibu yang sangat baik, sebaliknya bapaknya jahat. Kejahatan dan kezalimannya justru terhadap orang tua, yaitu ibunya. Dan dia sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong ibundaku selamatkan, jauhkan dari suami ayahku, dari kezalimannya. Tidak ada perubahan, kata dia. Akhirnya dia tolong, Tuhan kau kemana saja? Kalau gitu aku tidak yakin bahwa kau ada, kata Tuhan, kata dia. Sehingga dia menjadi seorang ateis di usia yang masih belia. Tapi dia kemudian terus belajar dengan kemampuannya dan dia menjadi seorang profesor dalam bidang matematika dan fisika cerdas. Dia masih saja mencari. Ya, dia biasa mencari itu kan dari informasi, terutama dari buku. Akhirnya dia temukan satu buku pemberian dari salah seorang mahasiswa, yaitu Quran dalam terjemahan bahasa Inggris. Dia baca dari awal sampai akhir itu terjemahannya dia baca. Semua. Pertama kali yang membuat dia tertantang apa? Begitu dibaca ada kalimat yang tadi, ini adalah sebuah buku yang tidak ada kesangsian di dalam. Biasanya semua buku pasti ada disclaimer. Jika ada apa-apa itu di luar tanggungan kita. Tapi Quran itu nantang, nggak ada cerita yang bisa diragukan dari Quran. Makin penasaran dia baca. Tapi semua logika Quran itu benar. Dia seorang yang kuat logika matematikanya dan logika fisikanya dia kuat. Dia baca. Terus kenapa ada yang namanya tadi? Namanya orang kok kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Kenapa? Dia baca lagi. Ya, dia baca lagi, memang ada yang maha menentukan sebab akibat tadi. Dan sebab akibat itu bagian dari para proses manusia menguji. Dalam ujian itu ada yang namanya suffering, penderitaan. Sehingga dia menyimpulkan salah satu desain hidup itu karena penderitaan. Dan penderitaan itu tidak semata-mata untuk penderitaan. Muncul lagi teori baru dari seorang yang menemukan dalam dunia pendidikan dan psikologi yang mengatakan ada istilah adversity quotient. Kecerdasan karena faktor tahan malangan. Jadi seseorang yang tahan terhadap kemalangan itu adalah tingkat kecerdasan tertentu. Sehingga dari situ dia bisa berbalik, mengatasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Contoh, sebuah masyarakat yang tidak pernah mengalami musim dingin kayak kita di Indonesia. Saya tanyakan, perlu heater nggak? Pemanas ruangan? Nggak perlu. Yang kita perlukan justru AC. AC itu kan bisa ke panas, bisa ke dingin. Tapi yang kita perlukan kan AC pendingin, bukan AC pemanas. Betul tidak? Kenapa? Karena iklim kita tidak membuat kita harus bertahan terhadap musim dingin, karena ada musim dingin. Bapak tahu bagaimana sekarang sebuah negara seperti di Eropa, begitu datang musim dingin, disitulah mereka membutuhkan yang namanya gas, dan kita mengekspor gas ke sana untuk mengatasi musim dingin.
Seluruh negara yang memiliki musim dingin membutuhkan gas. Untuk apa? Memanaskan ruangan. Kalau dulu kan dengan itu, dengan apa? Tungkukan. Tapi tungkukan berbahaya itu, karbonnya itu. Makanya sekarang digantikan dengan Heizung. Kalau di Jerman, saya kalau ke Jerman itu dia, apalagi di musim dingin harus dekat-dekat Heizung. Mau tidur juga dinyalakan Heizung pemanas ruangan. Itu contoh. Jadi mudah-mudahan terjawab ya. Kenapa ada siapa? Kenapa ada iblis, ada setan? Nah, termasuk setan atau iblis terutama itu juga menjadi peringatan. Makanya doa saya tadi, semoga Allah menjaga kita. Terutama dijaga pikiran kita dari pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan-gagasan iblis yang kelihatannya baik kadang-kadang, padahal itu bisa berakibat buruk. Disitulah metode tadabbur berperan besar. Ketika ada ide kelihatannya bagus, tapi kalau difikirkan lebih jauh akibatnya, itu bisa mengakibatkan kehancuran manusia. Oh, bagus itu. Ya, ledakan itu hebat. Kalau orangnya zalim kita habisi dalam satu waktu kan nggak ada masalah gitu. Terus kalau di dalam masyarakat itu masih banyak orang baik, mau dibantai juga. Seperti yang sekarang terjadi di Gaza. Mau dibantai juga dengan bombardir di atas itu. Nah, di situ yang harus kita pikirkan. Jelas ya Pak Iqbal? Gitu. Di antaranya ada hikmah. Apa hikmah? Menguji kita. Karena memang negeri ini didesain oleh Allah, dunia itu sebagai darul bala. Namanya negeri ujian. Sedangkan akhirat itu darul jaza, negeri balasan. Jadi Pak, kalau ingin balasan tuntas jangan di dunia. Di dunia saya dibalas misalkan mendapatkan kedudukan dengan fasilitas segala macam. Itu tetap ujian. Buat saya dapat kursi di DVD pun ujian. Memang menyenangkan, tapi menyenangkan yang menguji Pak. Menguji kita. Masihkah tetap kita dekat dengan Allah? Ada di masjid seperti ini atau sudahlah? Aku sudah senang, tidur bebas, kapan di mana saja, cari hotel apa saja enak, mau pergi kemana saja, sudah tinggal jalan. Kan itu persoalan dunia maupun akhirat kita kan di situ. Ujiannya di situ. Makanya doanya Pak Anies itu cuma satu, kata Pak Anies, doakan saya istiqomah. Ya, itu salah satu. Saya nggak sebut dia capres ya, ini Pak Anies ya. Pak Anies itu kalau minta doa itu saja, doakan supaya saya istiqomah. Saya kemarin baru ada pertemuan di DVD dengan beliau, dengan seluruh capres sebenarnya, cuman yang hadir hanya beliau, karena yang lain ada halangan. Dan saya termasuk yang diminta untuk bertanya atau menyampaikan gagasan pemikiran terkait dengan masalah kedaerahan, khususnya masalah keuangan daerah itu sendiri. Karena kan Bapak Ibu sekalian, kalau bicara ketimpangan fiskal, daerah itu sangat timpang sekali. Dalam ketimpangan itu mau dimandirikan, terus gimana mau mandirinya? Timpang gimana? Nih, uang APBN yang 3.325-an, Bapak sekalian, 3.325 kalau nggak salah. Lihat dicek, ini APBN yang 2024. Dari 3.300 itu yang dialokasikan ke daerah itu hanya 850 triliun. 857,6 kalau tidak salah. Nah, itu artinya hanya 25,5%, sedangkan 74,5%-nya di pusat. Pertanyaan saya kepada beliau, gimana Anda punya strategi menyelesaikan persoalan bangsa yang memiliki beban kerja di daerahnya itu lebih dari 60%, dan pusat itu hanya menanggung 30%-an lebih. 60% lebihnya di daerah, 30% lebihnya itu di pusat bebannya. Tapi anggarannya 74% sekian itu di pusat, sementara
anggaran ke daerahnya. Kan antara anggaran dan beban itu harus. Beban itu kan salah satunya beban belanja. Masalahnya di sini. Beban belanja. Beban belanja daerah itu besar. Karena langsung berhadapan dengan rakyat masyarakat. Terjadi inflasi kayak apa juga kan. Adanya di daerah yang paling menentukan. Di pusat itu hanya menentukan harga, mengontrol harga. Kata Profesor Didin Damhuri, disitulah pentingnya negara hadir sebagai active state, kata beliau. Negara yang aktif mengontrol pengusaha yang seenaknya menaikkan harga. Yang repot ini adalah, kalau kata Pak Anies, negara bisnis dengan rakyat. Ini yang aneh. Negara itu nggak boleh bisnis dengan rakyat. Coba kita beli BBM, keuntungan BBM berapa? Kalau bisa dinolkan, yang penting siklusnya tertutup. Jangan cari untung dari BBM. Kata mereka nggak cari untung. Terus siapa yang untung dong dari situ? Masalahnya itu. Oke, negara tidak mengatakan untung, tapi orang yang bisnis dalam bidang BBM itu yang untung. Daya sudah 6:30, mohon maaf kalau jawabannya biasa. Saya suka agak panjang kayak gini supaya logikanya runut, logikanya bisa diterima. Itu kebiasaan saya. Semoga, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tadi juga sudah di bel, ya, berarti kita sudah masuk waktu syuruk, ya, dan insya Allah sudah bisa untuk menunaikan sholat 2 rakaat. 2 rakaat bisa disebut 2 rakaat duha, bisa juga disebut dengan 2 rakaat isyraq. Sholat isyraq artinya sholat saat matahari terbit, ditunggu 12 sampai 15 menit baru sholat. Karena kalau selama begitu tadi sampai 12 atau 15 menit itu saat-saat setan juga menampakkan tanduknya itu, gitu. Disebutkan dengan qarnus syaitan. Naudzubillah min dzalik, ya. Kenapa kita harus percaya itu? Itu fakta. Saat Nabi diciptakan, yaitu Nabi Adam diciptakan, maka dia harus berhadapan pertama kali dengan iblis. Dan Allah tegaskan sampai hari ini, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah kompromi dengan iblis. Ya, jadi segala bentuk langkah iblis tolak, jangan pernah kompromi. Ya, karena kompromi dengan langkah iblis, kita akan masuk dalam kelompok dia, naudzubillah min dzalik. Maka semoga Allah menjaga kita semuanya. Sekali lagi saya haturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.